Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi ya rabbal alamin. Wajah ahlan teko atau rawu rajulun sapa wong lanang. Ada seorang laki-laki mendatangi ila Nabi maring Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko matur sapa rajul atau bertanya, laki-laki tadi bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahabbun nasi bi husni syahadati. Man iku sapa ahabbun nasi utawi lebih berhaknya manusia bi husni syahadati kalawan api sahabat ingsun. Ya Rasul, kira-kira siapa yang lebih baik, yang lebih hak dari seseorang untuk dijadikan sahabat? Atau ya Rasul, kira-kira siapa yang lebih hak, lebih baik daripada sahabat? Qala mungko menjawab sapa Nabi, ummuk. Ummuk itu ibumu. Yang lebih berhak untuk dimuliakan ibumu. Jangan menghormati orang lain sebelum menghormati ibu. Qala matur sapa rajul sumaman mongko nuli sapa. Kemudian siapa? Qala mongko jawab sapa Nabi, ummuk, ibumu. Dia sudah 2 kali. Qala mongko matur sapa rajul sumaman mongko nuli sapa ya Rasul. Qala menjawab sapa Nabi, ummuk. Nabi mengulangi sebanyak 3 kali. Ya Rasul, kira-kira siapa yang lebih berhak untuk dihormati, lebih berhak untuk dimuliakan? Nabi menjawab, ibumu. Ya Rasul, kira-kira siapa lagi? Nabi jawab yang kedua, ibumu. Yang ketiga, ya Rasul, kira-kira siapa yang berhak untuk dimuliakan, untuk dihormati? Nabi menjawab yang ketiga, ibumu. Jawaban pertama, kedua, dan ketiga tetap Nabi menjawab orang yang lebih berhak untuk dimuliakan, dihormati adalah ibu. Mumpung ibu masih ada, yang saya harap dimuliakan, dihormati, minta doanya, khususnya ketika menjelang ujian atau ada yang muskil umpamanya. Besok kalau sudah lulus kuliah, kerja, mau buka usaha, mau kuliah, mau kerja juga, jangan sampai ridho daripada ibu. Saya biasanya, kalau saya pribadi, minta air dari telapak ibu, ya kan. Dulu pernah dibasuh masailkan. Kalau secara suara memang gak ada, cuman itu termasuk kategori birrul walidain. Jadi itu yang paling manjur daripada air-air yang lain. Mau ngaji di luar, mau khutbah, telepon namanya. Besok kalau sudah keluarga, rasa urusan sesuatu yang sangat menyulitkan, jangan telepon orang tua. Contohnya ekonominya kurang lancar, jadi mengeluh pada orang tua nggak boleh. Telepon orang tua itu kalau punya usaha yang nyaman, Bu, saya besok mau transfer, itu telepon. Jangan urusan yang susah itu baru telepon orang tua. Akhirnya itu menjadi pikiran orang tua, bahkan naudzubillah menjadi beban. Jadi yang susah-susah itu jangan dikomunikasikan dengan orang tua, kecuali sifatnya minta solusi. Bu, saya mau buka usaha, butuh uang sekian. Akhirnya ibunya cari pinjaman, utang, mau bilang sampai ke bank dan yang lainnya. Jadi telepon orang tua itu kalau sifatnya membahagiakan, besok mau transfer, itu kan enaknya. Saya mau pinjam uangnya lah, itu kan gak enak.
Selanjutnya yang keempat sumagol. Nah, yang keempat kolah mongko matur sapa raja sumagolah mongko nuli sapa. Kemudian siapa ya Rasul? Kolah menjawab sapa Nabi abuka bapakmu. Jawaban pertama, kedua, ketiga adalah ibu. Sedangkan ayat itu urutan yang keempat itu pun cuma satu kali. Terus wal bintu, yang ini bintu juga ya kitabnya. Wal bintu utawi anak wadon allati tu'amilu kang gawe sopo al bintu yang bersosial. Nah, bahasa kerennya yang bersosial, sosial walidayha ing kedua orang tuanya bintu. Seseorang anak yang bersosial dengan kedua orang tuanya muamalatan hasanatan. Muamalatan kalawan muamalah, kalawan sosial hasanah yang bagus. Mongko iku tanalu iku merkoleh sapa bintun akan memperoleh ridhallahi wa ridhahuma. Ridhallahi ridhonya Allah Ta'ala wa ridhahuma, dan keridhonya kedua orang tua. Kan banyak cerita ya seperti Sa'labah ya, seperti Sa'labah. Terus banyak cerita orang yang sulit ketika di akhir hayat mengucapkan dua kalimat syahadat. Ketika dia sudah kawin, ternyata dia lebih memilih istri daripada ibunya. Akhirnya gara-gara itu menyebabkan sulit mengucapkan dua kalimat syahadat. Tapi sebaliknya seperti Uwais al-Qarniyah. Beliau mendapat derajat yang sangat tinggi, sangat dikenal pada waktu itu. Beliau dikenal di langit gara-gara beliau berbakti kepada ibunya. Beliau sebenarnya hidup di zaman Nabi. Kenapa kok nggak dianggap sahabat? Karena beliau tidak pernah ketemu langsung dengan Nabi. Jadi beliau ketika mau bertemu dengan Nabi sedang di luar urusan perang utamanya. Di sisi lain, kalau beliau menunggu dengan waktu yang sangat lama, di sisi lain beliau di belakang sedang merawat ibunya. Akhirnya beliau pulang, walaupun sebenarnya beliau ingin menunggu Nabi, tapi kan di belakang beliau sedang merawat ibunya. Jadi gara-gara itu beliau mendapat derajat yang sangat tinggi. Akhirnya Nabi berpesan kepada para sahabat bahwa sewaktu-waktu kalau bertemu dengan orang yang seperti ini ciri-cirinya, sahabat Nabi menyampaikan untuk minta doanya. Jadi para sahabat untuk minta doa kepada Uwais al-Qarni. Kenapa? Gara-gara beliau berbakti kepada Uwais. Waridahuma dan ridhonya kedua orang tua. Wa fil hadisi dalam satu hadis al jannatu tahta aqdamil ummahat. Al jannatu utawi surga iku tahta aqdamil ummahat, itu di bawah telapak ibu. Tahta aqdamil ummahat itu di bawah pira-pira telapak kaki ibu.